Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Letare tanggal 27 Maret tahun 2022 diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebagai tema dalam ibadah minggu kita hari ini adalah bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi tentang betapa pentingnya sebuah pengakuan. Ada seorang anak laki-laki bernama Roni bersama kakaknya yang bernama Reni, yang pergi berlibur ke rumah neneknya di desa. Di sana ia diberi mainan sebuah ketapel, dan Roni memainkannya dengan begitu asiknya. Namun karena tidak berhati-hati, ia akhirnya salah sasaran. Batu dari ketapel itu mengenai seekor bebek peliharaan neneknya. Dan akhirnya bebek itu pun mati. Roni menjadi sangat ketakutan, dan ia berusaha menyembunyikan bangkai bebek itu ke tempat tersembunyi. Namun ternyata kakaknya, Reni, melihat peristiwa itu dan mengancam akan melaporkan hal itu kepada neneknya. Namun dengan satu syarat, ia akan menjaga rahasia itu kalau adiknya itu bersedia melakukan setiap apa yang ia perintahkan. Lalu keesokan harinya, setelah makan siang, neneknya berkata kepada Reni supaya ia mencucikan piring. Tetapi Reni berkata, "Nek, Roni bilang dia ingin membantu di dapur. Dia yang akan mencuci piring." Lalu dia dengan nada mengancam berbisik kepada Roni, "Ingat bebek itu." Akhirnya Roni merasa takut kalau dia akan diberitahukan kepada neneknya. Akhirnya dia mencuci piring itu. Tak lama setelah itu, neneknya menyuruh Reni untuk membersihkan pekarangan rumah. Jawabannya sama juga disampaikan Reni. "Nek, katanya Roni yang akan membersihkannya." Roni merasa tidak terima, tapi Reni langsung berbisik kepadanya, "Ingat bebek itu." Akhirnya kembali seperti semula, Roni membersihkan pekarangan rumah. Demikianlah hal yang sama terjadi setiap hari. Hingga akhirnya Roni pun merasa jenuh dengan setiap ancaman yang ia terima dari kakaknya. Lalu ia memutuskan untuk menjumpai neneknya dan menyampaikan semua kejujuran yang telah ia lakukan itu, bahwa ia telah membunuh seekor bebek peliharaan neneknya. Ketika ia mengucapkannya, ia merasa lega. Ia siap menanggung konsekuensi hukuman yang akan diberikan neneknya kepadanya. Namun mendengar itu neneknya tersenyum dan berkata, "Saya tahu apa yang kamu lakukan." Sebab saat itu, nenek juga melihat langsung dari balik jendela. Tetapi nenek sengaja menunggu pengakuanmu, sampai kamu benar-benar meminta maaf akan apa yang kamu lakukan. Lalu neneknya itu pun memaafkan dan merangkul cucunya itu, yang sudah mengakui kesalahannya itu. Mereka bersama-sama tersenyum dengan penuh sukacita. Saudara yang terkasih, kisah itu mengingatkan kita akan betapa pentingnya pengakuan dosa,
supaya jiwa kita merasa nyaman dan tidak tertekan. Jika dosa kita sembunyikan, maka rasa bersalah akan selalu mengejar kita. Tapi di saat dosa kita akui, akan ada kelegaan, akan ada rasa damai sejahtera dalam diri kita. Demikian halnya yang dilakukan oleh Raja Daud sebagai latar belakang dari teks khotbah minggu ini, dari Mazmur pasal 32, di mana Daud telah mengakui dosa perselingkuhannya dengan Batseba istri Uria. Apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu didasari oleh egonya sendiri, di mana ia hanya ingin merasakan kebahagiaan yang semu. Namun setelah ia diingatkan oleh Nabi Nathan, akhirnya Daud menyesali segala dosa-dosanya. Sebelum Daud mengakui segala dosanya, ia sangat jauh dari kebahagiaan. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Jiwanya tertekan. Ia merasa lesu sepanjang hari. Hari-harinya penuh dengan keluhan. Tetapi dikala ia mengakui dosanya, dengan memberitahukannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang penuh rahmat dan kasih setia itu mengampuni dosa Daud. Sejak itu, hidupnya diubahkan, keadaannya dipulihkan. Rasa sukacita itu kembali menjadi miliknya. Daud pun berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Saudara yang terkasih, inilah yang kita simak lewat khotbah minggu ini. Bagaimana pemazmur sungguh mensyukuri segala kemurahan Tuhan atas setiap anugerahnya yang begitu besar. Sukacita yang dirasakan oleh Daud tidak berhenti di sana. Namun Daud merasakan bagaimana Allah yang hadir lewat firman-Nya memberikan kesempurnaan dalam diri Daud lewat jaminan perlindungan dan didikan yang menuntunnya ke jalan yang harus ia tempuh. Jika sebelumnya Daud berjalan dengan mengandalkan dirinya semata, namun sejak pengampunan itu ia berjalan dalam nasihat dan tuntunan Allah. Pemazmur menyaksikan bagaimana keagungan Tuhan yang tertuju padanya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 8, "Mataku tertuju kepadamu." Saudara yang terkasih, alangkah bahagianya hidup ini ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Allah. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa bersalah. Yang ada hanya damai sejahtera dalam jiwa kita. Sebagai orang percaya, kita bersama-sama telah merasakannya lewat karya penebusan Kristus di kayu salib. Inilah suatu anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Ketika pengampunan dosa itu telah menjadi milik kita, maka selayaknya lah kita hidup dalam ketekunan dalam menjalani kehendak Allah. Jangan pernah menolak firman Allah. Jangan pernah membangkang atas segala ketentuan Tuhan. Jangan menjadi seperti kuda atau bagal yang tidak memiliki akal pikiran yang hanya dapat dikendalikan oleh tali kekang. Tentunya, kita sebagai orang percaya yang dikaruniai hikmat dari Tuhan, kita tidak butuh tali kekang seperti kuda atau bagal. Yang kita butuhkan adalah kerendahan hati dan kesediaan untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Sebab dengan demikian akan ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, apa yang telah dilakukan oleh Daud dengan mengaku dosa dan memberikan dirinya hidup dalam tuntunan Tuhan adalah pilihan yang paling tepat. Ia tidak mau hidup seperti orang fasik yang mengalami berbagai tekanan dalam jiwanya. Namun ia ingin hidup layaknya seperti orang percaya yang hidupnya dikuasai oleh kasih setia Tuhan. Orang yang tidak hidup mengandalkan kasih setia Tuhan adalah orang fasik, dan pastinya orang fasik akan mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Mungkin saja saat ini orang-orang fasik itu memiliki semua sukacita sesaat yang bersumber dari dunia ini. Namun lihatlah, pada akhirnya mereka akan mengalami kekecewaan, sebab hal itu tidak pernah bertahan. Jemaat yang dikasihi Kristus, hidup yang bersukacita atau hidup yang berbahagia adalah impian dari semua orang. Siapapun orangnya,
pasti selalu mengharapkan adanya sukacita dalam hidupnya. Di sepanjang perjalanan hidup ini, ada begitu banyak hal yang mampu membuat kita merasa bersukacita. Misalnya, ketika kita beroleh pekerjaan, ketika anak-anak kita berhasil dalam studinya, di saat kita dalam keadaan sehat, ketika usahamu berhasil, jabatanmu semakin lebih baik, hasil pertanianmu juga berhasil, bisnismu juga berjalan lancar, pelayananmu juga berjalan dengan baik, tentu engkau akan bersukacita. Artinya, secara umum, sukacita itu dinilai dari segala pencapaian atas kesuksesan dalam hidup ini. Mungkin bagi orang lain, apa yang kita miliki sekarang baginya adalah hal yang biasa-biasa saja. Namun bagi kita itu sudah suatu berkat yang luar biasa. Mungkin bagi orang lain, makan di restoran ternama dengan menu makanan yang terlezat, dengan harga yang spektakuler, adalah ukuran kebahagiaan yang sempurna. Namun bagi sebagian orang, makan pecel lele di warung pinggir jalan sudah mampu memberinya sukacita yang besar. Bagi sebagian orang mungkin punya sepatu dan tas bermerek dan original mungkin dianggap sebagai suatu kebanggaan yang membuat dia sangat berbahagia. Namun bagi orang lain, punya tas dan sepatu KW pun sudah membuatnya sangat bahagia sekali. Atau bahkan tidak punya sama sekali pun, asalkan makan dan minum cukup, itu sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa baginya. Namun, dari segi kekristenan, apa yang disebut dengan bersukacita bukan hanya dalam kategori yang demikian saja. Sukacita yang sempurna itu berasal dari Tuhan dan tumbuh dalam hati yang diungkapkan dengan rasa syukur. Artinya, kebahagiaan dalam hidup ini tidak dinilai semata-mata hanya dari hal jasmani belaka, melainkan bersumber dari Allah semata. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan bersukacita. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Daud dalam Mazmur 32 ini merupakan kunci kebahagiaan yang tidak tergantung pada diri manusia itu sendiri, namun tergantung pada hubungannya dengan Tuhan. Kesaksian hidup Daud menjadi penyemangat bagi kita untuk bersukacita dan bersorak-sorai hanya di dalam Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan, sebab sumber kebahagiaan yang sejati hanyalah dari Tuhan Allah semata. Ketika Tuhan menuntun hidupmu, ketika Tuhan mengawasi setiap langkahmu, ketika Tuhan memelihara hidupmu, ketika Tuhan mengampuni dosa-dosamu, maka sesungguhnya di sanalah letak kebahagiaan yang sejati. Ada sukacita yang sempurna. Karena itu, mari tetap bersemangat menjalani hidup ini dalam penyertaan Tuhan. Bersukacitalah selalu di dalam diri Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengasihi, yang telah mengampuni kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Dialah sumber keselamatan dan sumber sukacita yang abadi di dalam hidup ini. Dalam Filipi 3 ayat 1a dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacita dan bersorak-soralah di dalam Tuhan, sebab Tuhan itu baik, selalu menyertai dan menuntun kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan bersukacita atas segala kemurahan-Mu yang Kau nyatakan, di mana Engkau telah menebus segala dosa kami. Engkau yang selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasailah selalu hati dan perbuatan kami, agar senantiasa jauh dari segala kefasikan, namun tetap mendekat hanya kepadamu, dan taat hanya kepada firman-Mu semata, agar kami selalu mampu bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bagimulah kemuliaan ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya.
Amin.